Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami dalam suka maupun duka. Pada saat ini, kami membuka hati untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi pikiran kami, meneguhkan iman kami, dan membimbing kami untuk semakin memahami kehendak-Mu. Semoga melalui permenungan sabda-Mu hari ini, kami semakin mencintai Engkau dan semakin setia menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini hidup di zaman yang serba cepat dan terus berubah. Teknologi berkembang pesat, gaya hidup berubah, dan berbagai nilai baru bermunculan setiap hari. Di tengah perubahan itu, sering muncul anggapan bahwa ajaran iman dan nilai-nilai kekatolikan sudah tidak relevan lagi atau perlu disesuaikan dengan selera zaman. Tidak sedikit orang yang memilih ajaran Tuhan sesuai keinginan mereka sendiri yang dianggap nyaman diterima, sedangkan yang dianggap berat atau menuntut sering diabaikan. Akibatnya, iman menjadi sekadar formalitas, bukan lagi pedoman hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini,
masih lanjutan dari khotbah Yesus di atas bukit. Kita bertemu dengan Yesus yang hari ini berkata, "Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Sabda Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kasih dan kebenarannya tidak berubah oleh waktu. Yesus datang bukan untuk menghapus kehendak Allah, melainkan untuk menyempurnakannya melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika mendengar kata hukum, banyak orang langsung membayangkan aturan yang membatasi kebebasan. Namun bagi bangsa Israel, hukum Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang benar dan bahagia. Masalahnya bukan terletak pada hukumnya, tetapi pada cara manusia menghayatinya. Pada zaman Yesus, banyak ahli Taurat dan orang Farisi lebih sibuk menjalankan aturan secara lahiriah daripada memahami semangat kasih yang menjadi inti hukum tersebut. Karena itu, Yesus datang untuk mengembalikan makna sejati hukum Allah. Ia menunjukkan bahwa seluruh hukum dan perintah Allah berpuncak pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Menggenapi hukum berarti bukan hanya menaati aturan secara lahiriah, tetapi membiarkan hati kita diubah oleh kasih Allah. Seseorang mungkin tidak pernah mencuri, tetapi masih menyimpan keserakahan dalam hatinya. Seseorang mungkin rajin berdoa, tetapi sulit mengampuni sesamanya. Seseorang mungkin aktif dalam pelayanan gereja, tetapi kurang peduli kepada orang yang menderita. Yesus mengajak kita melangkah lebih dalam daripada sekadar menjalankan kewajiban agama. Ia menghendaki perubahan hati. Sabda hari ini juga mengingatkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup rohani memiliki arti yang besar di hadapan Tuhan. Yesus bersabda, "Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga." Kita sering berpikir bahwa dosa besar saja yang perlu dihindari. Namun kenyataannya, banyak kejatuhan besar dimulai dari kelalaian kecil. Kurangnya waktu untuk berdoa, mengabaikan misa tanpa alasan yang jelas, tidak jujur dalam perkara kecil, membiarkan amarah dan iri hati tumbuh dalam hati, menunda melakukan kebaikan. Semua itu tampak sederhana, tetapi perlahan-lahan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, kesucian juga dibangun melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan setia dan cinta yang besar. Senyum yang tulus, kesetiaan dalam tugas harian, doa yang sederhana, kesabaran menghadapi keluarga, perhatian kepada orang sakit, dan kerelaan membantu sesama adalah jalan menuju kekudusan. Bagi kita yang hidup di tengah masyarakat di tanah Papua yang terberkati ini, yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun kehidupan yang selaras antara iman dan tindakan. Menjadi Katolik bukan hanya soal hadir di gereja, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai Injil dalam keluarga, lingkungan kerja, dan dalam lingkungan masyarakat di mana kita hidup. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang bukan hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi juga menghadirkan kasih Tuhan melalui hidup mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah saya sungguh menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup sehari-hari? Apakah saya menjalankan ajaran iman hanya sebagai kebiasaan atau karena cinta kepada Tuhan? Hal-hal kecil apa yang sering saya abaikan dalam kehidupan rohani saya? Apakah perkataan dan tindakan saya sudah mencerminkan kasih Kristus? Bagaimana saya dapat lebih setia menghidupi Injil dalam keluarga dan masyarakat? Hari ini, marilah kita berlangkah maju bersama untuk terus berkomitmen melakukan satu langkah kecil tetapi nyata. Meluangkan waktu untuk lebih banyak berdoa, membaca kitab suci, memperbaiki hubungan yang retak, atau melakukan kebaikan kepada seseorang yang membutuhkan perhatian. Seringkali perubahan besar dimulai dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaksana firman. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari besarnya pelayanan atau banyaknya kata-kata doa, tetapi dari ketulusan hati yang terus berusaha hidup sesuai kehendaknya setiap hari. Semoga kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang setia di zaman sekarang, yang tidak hanya mengagumi ajarannya, tetapi juga menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menggenapi hukum Allah dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menyapa dan meneguhkan hati kami hari ini. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami agar tetap setia dalam hal-hal kecil, karena kami percaya bahwa kesetiaan kecil yang dilakukan dengan cinta sangat berharga di hadapan-Mu. Kuatkanlah kami ketika kami lemah, teguhkanlah kami ketika kami ragu, dan tuntunlah kami agar senantiasa berjalan di jalan-Mu. Jadikanlah hidup kami cermin kasih dan kebaikan-Mu bagi keluarga gereja dan masyarakat. Berkatilah seluruh umat-Mu, terutama mereka yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, dan merasa yang kehilangan harapan. Semoga mereka semua merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menyelamatkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.